Ya saya baik Mas. Nggak nyesel bintang tamunya dari Amerika. Saya baik. Ya. Tiga, dua, satu. Ya, alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur karena satu demi satu bukti itu terkuak, dan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa perjuangan kita sedikit demi sedikit meskipun berat itu mulai menampakkan hasil. Kenapa saya bilang berat? Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah tahu bahwa saya dilaporkan ke Bareskrim oleh sekelompok pasukan yang menamakan dirinya itu pasukan bau tanah, ya. Saya nyebutnya bau tanah, bukan bawah tanah, karena kalau bawah tanah nggak konsisten. Bawah tanah harusnya di dalam tanah terus, kok ini keluar. Tapi kan sudah bau tanah nih, sudah hampir masuk ke tanah lagi gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Karena meskipun awalnya mungkin teman-teman di Tempo itu agak-agak berat gitu ya mengeluarkan, tapi ya alhamdulillah mulai kemarin mereka mulai merilis ya di dalam bocor alusnya, yaitu Mas Pram, Mbak Cica, dan juga teman di sana ya, artinya Mas Abri, itu kemudian mengeluarkan rilisnya tentang Fufafa. Dan ini ada yang menarik ya, luar biasa. Mereka kan selalu mendapatkan informasi-informasi A1 dari dalam. Sebenarnya saya pernah dengar informasi ini, tapi kan lebih bagus kalau misalnya ada institusi lain yang mengatakan. Sama seperti ketika kita juga menunggu sebenarnya teman-teman dari Fakultas Psikologi UI atau Universitas Indonesia untuk menemukakan penemuannya atau risetnya tentang Fufafa, dan Prof. Hamdinur dan kawan-kawan itu juga sebentar lagi akan merilis. Dan ini kalau sudah merilis maka bagus sekali ya temuannya. Nah, apa yang dirilis oleh Bocor Alus Tempo ini memang menarik, karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh ya, itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu institusi resmi negara yang biasanya memang selain dia memvalidasi kalau ada temuan, dan itu biasanya diandalkan oleh Kementerian Kominfo, dan juga diandalkan nantinya kalau misalnya ada penyidikan di aparat, itu akan. Dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan. Karena apa? Karena akun Fufafa yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid, itu adalah milik Wapres terpilih. Sehingga membuat istana menjadi kemudian sedikit panik gitu ya gitu. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tapi lagi-lagi ya ini yang bersangkutan mengelak dan tidak mengakui kalau itu akunnya. Menariknya, kemudian kata Tempo ya, ini kata Bocor Alus, ditanyakan ke adiknya. Jadi istana menanyakan ke adiknya, ke Kaisang, dan Kaisang memang ngaku jawab ya. Kaisang kan orangnya gitu, ceplas-ceplos ya, kadang-kadang kelepasan, kayak dia dulu juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti gitu ya. Nah, ternyata Kaisang pun mengamini bahwa akun Fufafa itu adalah milik kakaknya. Nah, sudah dengan demikian maka muncullah awalnya itu upaya untuk melakukan bumi hangus akun Fufafa itu ya, bukti-buktinya. Karena kan ada sekitar 5.000 postingan. Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan penyelamatan ya terhadap akun. Jadi sudah di screenshot semuanya, sehingga ketika 2.100 akun itu kemudian dihapus ya, kita sudah punya gitu ya screenshotnya, dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya akan dilakukan penyidikan, silahkan lognya kita juga punya kok gitu untuk kemudian dibuka lagi. Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan kemarin Prof. Jimli itu mengatakan sudahlah maafkan saja, dan bahkan statement Prof. Jimli yang terakhir bagus tuh. Beliau akhirnya kan juga mengatakan gitu, bisa jadi ya, ini bukan bisa jadi Prof. Memang ini 99,9% kalau saya katakan itu adalah milik Wapres terpilih gitu ya, Fufafa ini. Tapi kan Prof. Jimli mengatakan itu kan sudah lama, sudah 10 tahun yang. Nah, ini saya pastikan bukan hanya kejahatan lama, tapi kejahatan penghapusan dari 2.100 posting itu adalah kejahatan baru, dan itu bisa dicari lognya gampang. Tinggal panggil Andrew Darwis ya, itu CEO-nya Kaskus ya. Dan servernya kan ada di Indonesia, servernya kan ada di cyber. Jadi dengan mudah sebenarnya, dan itu baru seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya bisa di-track itu. Dan yang kedua, kalau mau dicari bukti dia kejahatan barunya, penghapusan nama dia di akun GoPay, di OVO dan lain sebagainya. Itu kejahatan itu. Ya, orang daftar
akun itu atau daftar payment kayak gitu, payment gateway kayak gitu kan harus dengan nama asli. Kalau dia tadinya nama dia, kemudian diganti dengan Slamet, lah ini kan namanya pemalsuan dokumen ya. Itu harusnya menjadi bukti kriminal yang dilakukan lagi. Jadi setidaknya ada dua alat bukti baru kriminal yang dilakukan oleh si orang ini ya, Wapres atau suruhannya. Kalaupun dia tidak ngaku, ya kalau itu ya sudah suruhannya saya kena. Kan pasti ada lah jejak digital, itu tidak mungkin hilang. Jejak digital itu akan ada. Maka ketika kemudian dilanjutkan dengan konon saya dilaporkan, justru nggak apa-apa. Saya justru kalau dilaporkan, maka polisi akan menggunakan yang namanya scientific crime identification. Harus menggunakan bukti forensik untuk menentukan siapa akun Fufafa itu. Dan itu clear. Pembuktiannya harus di pelapor dulu. Pelapor dulu membuktikan kalau bukan saya, gitu ya. Mereka harus punya bukti dulu. Kemudian yang punya akun Fufafa itu dipanggil dulu. Jangan kemudian dibalik seolah-olah saya harus membuktikan dulu, kebalik itu logikanya. Jadi apalagi saya dilaporkan katanya menghina lambang negara. Lambang negara, kalau lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu burung Garuda Pancasila, bukan Wapres terpilih. Ini gimana nih logikanya gitu, ngawur ini. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saya senang ya gitu, publik makin terbuka dan tangan-tangan Tuhan kemudian mulai bergerak. Dan sekali lagi kita tidak jumawa, tapi kita tetap mohon doa dan dukungan rakyat Indonesia. Ayo kita bongkar, kita selamatkan Indonesia dengan pergerakan-pergerakan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman civil society yang terus bergerak tanpa kenal lelah, tanpa ada yang membayar mereka, apalagi tanpa ada bohir di belakangnya ya. Kita bergerak bersama dan yang kita selamatkan ini Indonesia, bukan siapa-siapa. Jadi mohon dipahami, gerakan kita adalah gerakan dari rakyat, untuk selamatkan Indonesia demi masa depan kita bersama. Mas, satu pertanyaan. Ya. Dari orang-orang cyber itu Mas, yang saat ini masih ya. berkuasa, masih melindungi rezim. Ya, ya. Ada nggak kesempatan mereka untuk menghapus atau mengganti nama Fufafa itu akunnya? Ya, kalaupun diganti, ya sekarang kan saya juga ini sekaligus kritik juga ya kepada teman-teman yang dulu disebut pakar IT, pakar cyber, bahkan juga saya ketawa kemarin ada ahli, katanya ahli keamanan cyber diundang di salah satu TV nasional, ternyata dia omongannya juga sama, sudahlah ini sudah 10 tahun yang lalu, sudah nggak ada gunanya lagi diungkap, kita harus mengedepankan perdamaian. Ini orang cyber kok ngomongannya kok malah soal perdamaian jadi orang sosial kayak gini. Ayo kita buktikan. Kalaupun mau ada yang mengganti, tentu saja log file itu akan bisa membuktikan kepalsuan mereka. Contohnya ketika akan diganti nomor handphone plus 6289750 sekian belakangnya 33 itu mengganti Slamet. Tapi kan nggak bisa. Bukti otentik mengatakan ketika yang bersangkutan daftar selaku calon wali kota Solo, tanda tangan dia sendiri, dia nulis nama dia sendiri dengan alamat dia sendiri, tanggalnya dia nulis nomor handphonenya ya plus 6289750 sekian 33, dan di bocor halus Tempo juga terbukti. Teman-teman kayak Mas Pram, kayak Mas Abri, kayak Mbak Cica itu juga dulu tuh kan kalau kontak yang bersangkutan itu pakai nomor telepon itu, bukan nomor telepon yang baru. Jadi kalau itu mau diganti jejak digitalnya, kebohongan apa lagi yang mau dilakukan gitu loh. Jadi itulah clear banget. Dalam menghadapi tuduhan itu, Mas Boy santai-santai ya? Ya, saya bukan berarti saya jumawa, bukan berarti saya kemudian sok berani, enggak. Orang tentu saja ada ukurannya, tapi saya berani karena insya Allah benar. Saya berani karena insya Allah pegang data, dan mari kita buka-bukaan saja. Dan insya Allah ini bisa berguna bagi masyarakat. Kalau memang biasanya hal kayak gini kan biasanya kepolisian juga gercep ya, gak usah tunggu laporan. Mereka kan bisa gerak sebenarnya dengan form B, gak usah nunggu laporan. Tapi kenapa lama? Dan kita lihat laporan dari pasukan bau tanah tadi, itu kan sudah sejak 27 September. Ya sampai dengan ini saya juga belum lihat pasal mana yang mau dilaporkan. Ya gitu, sejauh ini yang saya lihat baru laporan penerimaan saja. Nah kalau laporan penerimaan itu bukan berarti itu sudah lapor, tapi nggak apa-apa, saya tunggu saja. Dan sekali lagi, mari kita berdoa agar kasus ini segera terungkap, dan kalau kasus sudah terungkap, kita akan bisa menyelamatkan Indonesia. Itu aja. Tetap di jalur perubahan, Mas. Kenapa? Tetap di jalur perubahan. Oh iya, kita harus tetap di jalur perubahan, dan civil society selalu berada bersama-sama kita. Allah Akbar. Allah Akbar. Yuk, thank you. Selalu. Salam. Korban Mulyono lah.
Ayo Mas Heru. Mana tadi anunya? Musikan ini Ya, sip. Oke. Mas Heru jatuh Ya, thank you. Ini magnetnya. Oh ya. Nah. Oke, yuk pamit. Mas Matusun aja. Aku yang matur nuwun, Pak Juno. Ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih. Yuk, Padel. Mas. Mas, salam Mbak. Udah lama gak ketemu. Iya, yang penting nanti saya bawa, saya bonceng. Ya, Mas, waktunya ya. Kan dulu berdiri. Santai dong. Apa nih topiknya? Ya, kita kembali menyoroti Gibran. Oh, Gibran. Tapi sebelumnya dari sisi hukum. Oh. Tapi sebelumnya kita akan Ya, live saya enggak. Oh, enggak. Recording. Ya, saya lute aja. Bukan tindakan. Oh, ini pakai kayak tapi ini typingnya tidak kan seger kan. Tema apa ini? Ini tema tentang menilai Gibran dari kacamata hukum. Kebetulan kita sama-sama FH 82 satu angkatan. Cuman beliau kan sekarang juga aktif di forum aksi. Jadi saya ingin memperkenalkan forum aksi di media sosial bahwa mudah-mudahan dengan ini alumni yang lain bisa gabung untuk sadar. Jadi yang gerak-gerak gini tadi itu Roy Suryo itu ngelitik saya. Waktu saya kan di Rubicon kan. Begitu. Gue bilang mobil itu jual. Bangkrut. Mobil-mobilan. Ya, ngeledek. Low profile dia. Robiconnya dijual. Setelah nanti saya bawa kelengkapan. Siap, Bro. Udah siap. Oke. Oke, udah. Yo, standby. Yang hijau. Fokus ya, Kang. Oke. Standby. Tiga, dua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa kembali di sini Heru Purwanto dari UI Watch bersama sahabat saya Juju Purwantoro, sama-sama Purwanto. dan sama-sama dari UI Watch, sama-sama dari Fakultas Hukum UI, satu angkatan pula. Ya. Nah, pada kali ini kami berdua ini akan ngobrol seputar hal-hal yang sedang menarik ya dibahas di mana-mana. Tapi saya ingin kenalkan dulu nih, Bang Juju ini selain alumni UI, anggota UI Watch, juga beliau sekarang aktif sebagai tokoh yang menggerakkan forum aksi. Salah satu presidium. Oh, presidium ya. Ya. Wah, ini dia nih. Jadi kira-kira bisa Bang Juju ceritakan dulu apa ini forum aksi? Silakan. Makasih Mas Heru, sahabat saya. Jadi mungkin sebagian publik, sebagian kecil lah ya, sudah mendengar atau mengetahui tentang forum aksi itu. Forum aksi kepanjangan dari Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Kenapa? Artinya ya memang anggotanya maupun presidiumnya adalah alumni-alumni kampus yang ada di Indonesia ini. Karena kita mulai dan berpusat di Jakarta, mau nggak mau ya, sementara ini UI yang paling besar ya, alumni UI maksud saya, ya mungkin ya yang dekat-dekat adalah Unpad misalnya Bandung seperti itu. Mungkin Dari Jogja UNGM, Jogja ada, UGM ya? Jogja UGM ada, pasti. Jawa Timur juga ada Erlangga, seperti itu. Nah jadi kita terbentuk belum lama Seru. Jadi sekitar
bulan yang lalu. Oh, Ya, karena kita sering ketemu di lapangan, yaitu di jalanan gitu. Karena apa? Istilah-istilah ngaspal. ngaspal ya. Iya, karena kita sering ngaspal bersama. Karena sehingga chemistry-nya sama ya. chemistry sama betul. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya kita bentuk aja deh wadah deh. Nah, kita bentuklah yang disebut dengan forum aksi itu. Jadi kira-kira seperti itu, di mana maksud tujuannya jelas sebagai fungsi kontrol. Ya, jadi di samping kita dulu juga pernah mahasiswa, pernah jadi aktivis. Nah, sekarang kita lanjutkan nih, ya sebagai alumni. Ya, kita melakukan fungsi kontrol kepada rezim ini, ya begitu. Jadi perjuangan kita nggak berhenti nih Mas, sudah sampai umur sekian kita ya. Dulu mahasiswa udah, sekarang apa mau tidak mau tugas kita bisa ngelihat hal yang tidak nggak bagus. Ya, artinya tugas memanggil, tugas negara katakanlah begitu. Karena menganggap atau dianggap menganggap rezim ini masih perlu dikontrol terus. Kira-kira begitu. Luar biasa, baik. Jadi kalau kita dengarkan dari Mas Juju sudah cerita tentang forum aksi. Jadi memang kami-kami ini adalah alumni yang tidak bisa mendiamkan apabila negara kita ini semakin terpuruk. Saya di kiri saya juga ada GWK. GWK ini adalah Gerakan Waspada Komunis. Wow. Ini adalah suatu gerakan yang kami bentuk oleh alumni UI juga. Ketika 2020 itu dulu ada RUU HIP, di mana di situ ada arah bahwa Pancasila akan digeser menjadi geser, dan itu hampir dapat dipastikan itu adalah gaya-gaya komunis. Emang masih ada Mas komunis Mas sekarang Mas? Nah itu dia. Orang bilang bubarkan tahun 65 aja. Betul. Partainya tidak ada, tapi gerakannya masih ada. Oke. Gaya-gayanya masih ada. Bohongnya masih sama. Sama. Ya, jadi saya pikir kita juga terus. Dan gejala-gejala rejimnya itu yang paling bahaya. Nah itu dia. Jadi kelihatannya seperti itu, dan kami terus memonitor. Alhamdulillah setelah kami GWK, kami ke MUI, kami buat maklumat segala macam. Akhirnya sampai sekarang RUU HIP ini tidak dilanjutkan. Oke Mas, sekarang kita geser sedikit nih. Ini kan lagi rame nih. Tanggal 20 Oktober nanti akan ada pelantikan presiden dan wapres. Tapi banyak sekali orang yang mencibir ya tentang wakil presidennya. Nah sekarang secara hukum nih, apa yang bisa kita kupas dari hal ini? Presiden siapa? Calon presidennya? Presidennya sekarang Prabowo. Yang terpilih ya? Yang terpilih. Tanggal 20 ya. Dan wakilnya? Wakilnya ya yang di catatan itu Gibran Raka Buming Raka katanya gitu. Tapi orang sekarang bilang sering apalah namanya, terserah. Yang penting di kali ini kita akan membahas dari sisi kacamata hukum karena banyak sekali track record yang perlu kita kupas di sini. Silakan. Ya. Baik Mas Heru ya, tanggal 20 itu tidak lama lagi, kan begitu. Kira-kira 2 minggu lagi lah ke depan. Jadi di samping tadi disebutkan Mas Heru, calon presiden kita adalah Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya adalah Gibran Raka Buming Raka, kan begitu. Nah yang sedang ramai dan cenderung akan ramai terus ya di publik itu adalah pendapat publik begitu tentang calon wakil presidennya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Kenapa jadi? Ini kok mau tinggal 2 minggu aja masih ribut terus. Nah itu targetnya adalah seorang Gibran ini agar tidak dilantik Mas. Ngeri kan? Kok sampai nggak publik itu menghendaki agar yang bersangkutan tidak dilantik. Mungkin nggak tuh? Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Ah ini dia. Mungkin saja. Kenapa? Karena publiknya mencatat gitu ya. Mencatat kelakuan beliau gitu. Tadi disinggung sempat ya. Salah satunya pada waktu beliau atau dia itu bermain medsos 5-10 tahun lalu kan begitu kan. Wah itu demikian kalau menurut pakar telematika Roy Suryo itu kan ngeri kita bacanya Mas. Ya mungkin publik bisa ikut monitor juga apa yang sudah diposting oleh seorang Gibran. Tapi namanya Gibran di situ. Oh namanya ganti. Namanya tidak dikeluarkan, tidak ditongolkan. Dia pakai nama akun yang lain, yaitu yang lagi rame nih, Fufu Fafa katanya. Nah, kan begitu Fufu Fafa. Nah, akun Fufu Fafa ini diselidiki juga oleh seorang ahli telematika tadi Pak Roy Suryo itu, ya bahwa sebetulnya siapa pemiliknya sebenarnya, karena kalau kita kan punya akun ya. Pada waktu punya akun, pada waktu mendaftar kita harus mendaftar nama kita yang sebenarnya. Nama, telepon, email, nama telepon, alamatnya segala macam, email, kan begitu. Nah itu terbukti ya bahwa
investigasi dari seorang Rusyo itu memang nama yang daftarnya itu seorang Gibran. Ya, kan itu kan anehnya. Jadi tapi faktanya yang bersangkutan tidak mengakui dalam wawancara juga ditanyakan sambil lalu nih. Oh itu bukan akun saya nggak tahu itu. Padahal ini udah terkuak, udah terbuka di publik bahwa itu memang akunnya Gibran. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia mengelak? Apa ada di kontennya ada menarik? Bukannya menarik lagi. Wah ini kalau orang kita bilang ngeri gitu ya. Oh, gitu. Ngeri sedap kata gue. Tapi memang betul saudara-saudara bahwa apa yang diposting oleh yang bersangkutan ini walaupun sudah lama katanya dia masih terlalu muda kan. Ya, ini kan masalah hukum, pelanggaran hukum tidak kenal muda atau tua kan begitu. Tapi dia udah dewasa itu umurnya. Udah dewasa kan, udah di atas 17 tahun ya. Iya. Jadi itu penuh kengerian-kengerian postingan-postingan bersangkutan. Ada yang bernuansa fitnah, ada yang bernuansa porno, gitu ya. Yang jelas merendahkan pihak lain, ya. Siapa tuh lain tuh? Ya, contoh misalnya Bapak Prabowo sendiri, wow. ya, walaupun tanpa saya sebutkan apa postingannya gitu ya, itu jelas dilecehkan, dan anaknya juga, termasuk juga tokoh-tokoh nasional yang lain ya, ada SBY juga dilecehkan kan begitu. Nah, siapa lagi selain SBY? Jokowi ada nggak Jokowi? Nggak ada. Temannya tuh. teman ketemu kecil ya, artinya itu bapaknya kan begitu. Nah, jadi sangat ngeri kalau kita melihat seorang Gibran itu bisa membuat postingan sampai 5.000 lebih kan, kira-kira begitu. Nah, yang terjadi oleh Badan Cyber itu mungkin kita tidak tahu siapa, tapi ada pihak yang menghapuskan sampai 2.000 lebih dihapuskan. Lah kalau nggak ada apa-apa, tidak terkait dengan seorang Gibran, ngapain nih ikut-ikut dihapus, ngapain intervensi? Iya. Ya gitu ya. Dan Badan Cyber ini Badan Cyber Sandi Negara itu kalau hal-hal pelanggaran hukum dalam arti ITE menyangkut orang biasa cepat sekali preventifnya atau kuratifnya ya. Nah, kalau secara hukum begitu cepat sekali, apa dipanggil, apa diproses, itu begitu karena kita ngalamin kan. Itu selalu kita banyak mendampingi aktivis kita di Polda Metro. Belum apa-apa dipanggil ya. Belum apa-apa dipanggil. Kira-kira ada unsur penghinaan atau pelecehan terhadap negara ini atau pejabat negara, langsung dipanggil kita, Mas. Padahal kalau pelecehan itu harusnya kan yang gugat kan yang bersangkutan kan. Iya, harusnya yang terkait ya, pihak yang terkait yang melakukan gugatan. Dan ini aneh. Sampai isu ini sudah menggelinding ya, udah menggelinding 1 bulan lah hampir 1 bulan ya kan? Ya. Itu tidak ada tindakan dari pihak yang berwajib ya, yang berwenang. Malah ada yang belain menteri ya. Malah menteri yang bersangkutan belain katanya. Itu nanti kita ukur nanti kapan sampai dengan hari ini tidak terungkap juga. Nah ini kanan-kanan Mas. Yang sekarang terkait, saya potong sebentar, terkait dengan masalah akan dilantik. Ini kira-kira apa dampaknya ini Mas? Ya saya setuju. Artinya kita harus sambil positive thinking. Ya seperti itu, kita harus evaluasi seperti itu, bahwa tekanan dari publik itu agar yang bersangkutan tidak dilantik ya tanggal 20 yang 2 minggu lagi itu. Bagaimana Mas, bagaimana mungkin kita akan mempunyai seorang wakil presiden yang seperti itu wataknya, walaupun itu dilakukan 5 tahun 10 tahun lalu, jejak digital itu tidak bisa dihapus begitu. Nah kalau perbuatan amoral kita sebut begitu, itu nanti terjadi lagi besok atau lusa kan repot. Nah, kita punya wakil presiden seperti itu. Jadi kita sangat kita harapkan beliau tidak atau gagal untuk dilantik ya begitu. Dan kalaupun dilakukan pemaksaan, tapi publik ya dari kita mahasiswa, aktivis, LSM gitu tetap menghendaki agar yang bersangkutan tidak dan sesuai dengan aturan dan peraturan undang-undang ya, kalau seandainya memang harus dilantik itu artinya pihak MPR dalam hal ini harus bertindak dan bersikap untuk menggantikannya. Wah, ini berarti peran-peran dari para aktivis untuk segera mengingatkan MPR. Kita tugasnya adalah mengingatkan ya. Kalau diingatkan nggak mau ya terserah. Iya. Luar biasa. Jadi dari perbincangan kita ini
kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa banyak rakyat kita yang tidak sebodoh yang mereka duga. Ya. Artinya hal ini sudah viral, sehingga ini menjadi masukan yang bagus untuk para pihak terkait, khususnya MPR, untuk berpikir ulang, ya, berpikir 2 kali PS. apabila akan tetap melakukan pelantikan. Nah, yang kedua tadi seperti yang disinggung Mas Juju tadi, kira-kira apa nih Pak PS nih? Apakah beliau tetap akan bersedia? Saya rasa sih, ya sebagai manusia, mohon maaf nih, bukan saya mendahului ya, sebagai manusia ya pasti beliau juga punya perasaan yang sensitif. Artinya, apalagi beliau sudah sepuh, artinya beliau pasti akan berpikir panjang untuk mengambil langkah supaya ya tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penyerahan ini menjadi suatu masukan yang bagus buat kita semua. Amin. Dan percayalah bahwa kami di sini tidak ada niat untuk menjelek-jelekan atau tidak suka kepada siapa, tetapi kita akan memikirkan bagaimana nasib rakyat kita, nasib bangsa kita apabila kita salah memilih pemimpin. Iya. Ya, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Betul. Terima kasih Mas Juju. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan live streamnya. Sesaat lagi kita nanti akan segera live stream kembali dengan komedian TikTok bersama Bang Oblak Betawi pendukung Anies Baswedan. Nantikan live stream selanjutnya mungkin 20 menit lagi. Terima kasih.